alasan kenapa Menteri Pendidikan tidak mewajibkan mahasiswa-mahasiswa master maupun doktoral untuk publikasi di jurnal, baik itu jurnal nasional maupun internasional. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau membahas terkait dengan kebijakan yang baru dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan kita, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sekolah master maupun doktoral, di mana salah satu kebijakannya adalah tidak mewajibkan mahasiswa master maupun mahasiswa doktoral untuk publikasi di jurnal internasional. Tetapi mereka tetap harus membuat yang namanya laporan tesis maupun laporan disertasi. Namun kebijakan tersebut banyak pro dan kontranya. Salah satu alasan mengapa Menteri Pendidikan kita tidak mewajibkan mahasiswa master maupun mahasiswa doktoral untuk menghasilkan atau mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal-jurnal nasional maupun internasional, terutama itu adalah, alasan utamanya adalah internasional, karena untuk menghindari yang namanya jurnal-jurnal predator. Jadi diindikasikan selama ini, terutama mahasiswa-mahasiswa doktoral, karena kebanyakan mahasiswa-mahasiswa doktoral itu kan ketika mau lulus harus wajib publikasi ya. Tetapi yang saya tahu ada juga universitas yang tidak wajib publikasi, yang penting submit gitu. Yang saya tahu seperti itu. Kenapa demikian? Karena saya punya banyak teman yang sudah lulus S3, ketika saya tanya, yang penting submit, tidak publish gitu. Urusan publish belakangan. Mereka sudah, yang penting sudah submit gitu. Nah, diindikasikan bahwa kenapa alasan Menteri Pendidikan menghapus kewajiban untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional, terutama di jurnal internasional, adalah untuk menghindari terjadinya semakin banyaknya jurnal-jurnal predator. Karena berdasarkan hasil penelitian yang saya dapatkan, riset yang saya dapatkan di Google maupun di media sosial ya, di media sosial Instagram terutama, dosen, itu Indonesia itu top 1 untuk jurnal open access gitu. Jadi ini sudah sering saya bahas di video saya yang lain terkait dengan jurnal yang subscribe dan jurnal yang open access. Dimana kalau jurnal yang open access itu, Bapak Ibu yang perlu diketahui, itu reviewnya tidak dilakukan seribet dengan yang subscribe atau yang versi gratis ya. Kenapa demikian? Karena kita sudah terlanjur karena kita sudah membayar, jadi mereka juga butuh uang gitu. Kalau kita membayar, maka secara garis besar mungkin persentasenya lebih besar akan diterima daripada ditolak, semacam itu. Tetapi jurnal-jurnal yang open access itu ya, setahu saya ketika saya belajar di sini, itu adalah satu, kebanyakan itu tidak kredibel. Tidak kredibel. Jadi kita ya, kebetulan di lab saya ini itu profesor kita, bukan hanya profesor kita tetapi universitas tempat saya studi itu tidak mewajibkan mahasiswanya untuk publish di jurnal yang open access gitu. Jadi kita itu seringkali mendapatkan informasi dari profesor-profesor kita terkait dengan jurnal-jurnal, hati-hati dengan jurnal ini, dan itu yang tidak mungkin, yang tidak didapatkan oleh di Indonesia ya, dimana penting bagi Bapak Ibu dosen itu untuk mengetahui cara menganalisis jurnal yang baik seperti apa, semacam itu. Jadi kalau seandainya, mohon maaf ya, saya tidak mengecilkan atau tidak meragukan kualitas profesor kita yang ada di Indonesia ataupun kualitas dosen-dosen kita yang ada di Indonesia, tetapi kalau seandainya semua dosen itu memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menganalisis jurnal yang baik seperti apa, kemudian sering membuka atau sering ada di forum-forum jurnal, maka tentunya kita bisa menghindari yang namanya publikasi di jurnal abal-abal ya, jurnal tidak bereputasi. Kenapa demikian? Saya punya pengalaman, punya 2 paper internasional yang waktu itu adalah Scopus
yang awalnya tidak masih ada di dalam Scopus, tetapi beberapa tahun kemudian itu adalah discontinue dari Scopus. Nah, kalau bukan saya belajar dari apa yang saya lakukan, yang saya pelajari ketika saya student saat ini itu, ternyata yang menyebabkan terjadinya discontinue jurnal itu karena ada para peneliti yang membaca ataupun yang mereview ataupun yang menjadi citation di jurnal tersebut itu meragukan kualitas jurnalnya sehingga dilaporkan. Salah satunya semacam itu. Juga ada yang namanya matrix jurnal. Nah, terlepas dari semua itu, bagi saya tidak mewajibkan mahasiswa master ataupun doktoral itu untuk publish di sebuah jurnal itu menurut saya adalah sesuatu hal yang salah mungkin. Kenapa demikian? Karena kebanyakan yang di Indonesia itu, yang sekolah doktoral terutama, itu adalah mayoritas adalah dosen. Gitu. Dan ketika kita sudah menjadi dosen, maka tatkala kita mau melakukan kenaikan jabatan fungsional atau pelaporan BKD, maka kita harus wajib yang namanya publikasi. Kalau kita tidak belajar dari masa kita sekolah, maka kita akan ketar-ketir ketika sudah menjadi dosen. Semacam itu. Jadi yang terpenting itu adalah semestinya semua dosen harus punya kapasitas, harus punya kemampuan menganalisis jurnal yang baik seperti apa. Semacam itu. Kalau punya kapasitas semacam itu, maka tentunya kebijakan itu tidak akan muncul. Gitu. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa jumlah publikasi di Indonesia itu dibandingkan negara-negara yang lain, kita masih kalah jauh. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang di luar, misalnya yang Asia gitu ya, kita bersaing seperti Jepang, Pakistan, India, Taiwan, ataupun negara Asia Tenggara yang lain, kita masih kalah jauh. Mungkin dari beberapa orang bangga, misalnya dia masuk top 100 gitu ya, peneliti dunia gitu. Tapi kan itu baru hanya sebagian kecil. Kalau negara-negara yang lain, itu sudah sering. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan tidak mewajibkan publikasi di jurnal internasional bagi mahasiswa doktoral, itu saya sudah mendapatkan beberapa bisikan bahwa ada beberapa yang sebenarnya tidak setuju dengan hal tersebut. Karena kembali lagi bahwa rata-rata yang doktoral itu adalah mereka yang sudah dosen. Dan ketika sudah lulus, maka mereka harus juga wajib untuk publikasi. Dan kalau tidak belajar sejak waktu masih S3, ya udah, itu ketar-ketir. Sehingga akan menyebabkan juga satu, jumlah publikasi kita itu di kancah internasional akan semakin berkurang. Kemudian yang kedua itu, target kita untuk memperbanyak jumlah profesor, kita juga akan semakin berkurang. Karena syarat untuk menjadi profesor ya adalah salah satunya harus punya publikasi di jurnal internasional bereputasi. Semacam itu. Jadi ya kembali lagi kepada Bapak Ibu dosen yang akan menerimanya kebijakan tersebut, yang punya bimbingan mahasiswa S2 maupun S3, kira-kira seperti apa? Ya bagi mahasiswa senang lah, ya bagi mahasiswa, tapi bagi dosen yang membutuhkan publikasi, ya saya tidak tahu, semacam itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ini sekedar sharing. Kalau ada salah kata mungkin Bapak Ibu bisa komentar di kolom komentar, bisa DM juga di Instagram saya. Kebanyakan sih DM di Instagram saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.